Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Jelantik Putra, NIM 220715755. Kali ini saya akan berdharma wacana tentang Tatwamasi. Ada yang tahu pengertian Tatwamasi? Tahu? Tahu? Enggak? Belum tahu? Saya akan menjelaskan pengertian Tatwamasi. Tatwamasi berasal dari ajaran agama Hindu di India, yang artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku. Filosofi yang termuat dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa berempati, merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang yang di dekatnya kita. Ketika kita menyakiti orang lain, maka diri kita pun tersakiti. Ketika kita mencela orang lain, maka kita pun tercela. Maka dari itu, bagaimana menghayati perasaan orang lain, bagaimana mereka merespon akibat tingkah laku kita. Demikianlah hendaknya ajaran ini menjadi dasar dalam lingkungan laku. Dalam bahasa Sanskerta, kata tat berasal dari suku kata tat, yang berarti itu atau dia. Kata tuang berasal dari suku kata yusmat, yang berarti kamu. Dan asi berasal dari urat kata as, yang artinya adalah. Jadi secara sederhana kata Tatwamasi bisa diartikan kamu adalah dia atau dia adalah kamu. Di dalam kata Upanishad dinyatakan Nityo nityam yetanas cetananam eko bahunam yo widati kaman tam pitagam kamu nupasyanti diras tesyam santi saswati netaresam, yang artinya di antara kepribadian yang kekal dan yang berkesadaran atau dan satu kepribadian yang menyediakan keperluan dari kepribadian yang lainnya. Orang bijaksana yang memuja kepribadian yang satu ini, yang bertempat tinggal di alamnya, yang rohani, akan mampu mencapai kedamaian sejati, sedangkan yang lain yang tidak memujanya tidak akan mencapai kedamaian. Dari sloka ini dapat kita simpulkan bahwa Tatwamasi berarti kamu, semua makhluk hidup, dan dia, ide Sang Yang Widiwasa, adalah sama. Kata sama di sini hendaknya tidak disalahartikan. Ini tidak berarti bahwa kita sepenuhnya sama dengan Tuhan. Namun, kita mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan dalam jumlah yang kecil. Di dalam Tuhan, dalam jumlah kecil, di dalam Srimad Bhagawan Gita, kepribadian ide Sang Yang Widiwasa bersabda, Mami wamso jiwa loka jiwa Buddha jiwa buta san atanah manah sastanidriya prakterti rani karsati, yang artinya para makhluk hidup di dunia materi ini merupakan percikan kecil dari diriku sendiri yang kekal, disebabkan oleh kelangsungan hidup mereka berjuang keras untuk menghadapi 6 indria termasuk pikiran. Dalam perkembangan dan waktu sekarang, banyak orang mengucap dengan gamblang Tatwamasi sebagai bahan introspeksi diri, di mana secara umum dapat diartikan aku adalah kamu atau sebaliknya, kamu adalah aku. Dan juga kita kupas arti yang mendalam, halnya kata aku dan kamu tidak terlepas dalam satu ikatan sebab akibat. Jadi makna yang tersirat adalah tidak ada waktu untuk menyalahkan, menilai, bahkan mencela akan keadaan yang terjadi, setiap hal yang terjadi pada diri kita sendiri dan sekitarnya.
Dalam sepanjang perjalanan hidup, setiap insan dilandasi akan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan patokan benar dan salah, dan yang pastinya sebuah batasan. Batasan ini tidak terlepas dari kemampuan berpikir, berbuat, dan berkata. Tanpa kita sadari, setiap orang masih saja menyalahkan orang. Keadaan yang terjadi atas tindakan yang diperbuat secara disengaja ataupun tidak sengaja dengan batasan dimaksud. Tatua Masih mengajarkan kita akan pentingnya memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Bahwasannya apa yang terjadi di sekitar semua berawal dari diri kita sendiri dan akan kembali pada diri kita sendiri juga. Seperti halnya dalam ungkapan pepatah, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Sesungguhnya engkau tidaklah akan memetik hasil dari menanam duri, buah anggur. Makna pepatah tersebut begitu dalam dan luas jika kita terapkan dalam kehidupan kita. Menanam duri bisa berarti melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Jika duri yang kita tanam untuk orang lain, jangan berharap kita akan mendapatkan buah anggur sebagai hasilnya. Yang akan kita dapatkan ya duri juga. Jika kita mencela dan mencaci orang lain, jangan harap kita akan mendapatkan balasan yang baik dari orang lain. Yang akan kita dapat juga celaan dan makian dari orang lain. Jika kita menyakiti orang lain, jangan harap kita akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang yang kita sakiti. Perlakuan yang sama akan kita dapatkan. Jadi, bijaklah dalam berbuat, berkata, menulis, atau berkomentar di kehidupan kita, termasuk di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Baik, itulah dharma wacana dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.